siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Kak Dea. Selamat hari Minggu Kak Tasya. Selamat hari Minggu juga Kak Tasya. Nah, selamat hari Minggu juga nih Mama Papa yang ada di rumah. Selamat hari Minggu juga buat Opung. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih pemusik? Baik ya, puji Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita punya aturan nih Kak Dea. Iya nih, Kak kita Dea punya boleh bantu aturan. Kak Tasya Jelasin bacain. ya. Oh iya benar. Kak Dia bakal jelasin untuk aturan-aturan yang harus adik-adik lakukan. Yang pertama, adik-adik di rumah untuk melakukan ibadah sekolah minggu hari ini, kalian sudah harus mandi dan berpakaian rapi. Yang kedua, siapkan Alkitab dan persembahannya. Yang ketiga, adik-adik sudah tidak ada lagi tuh yang namanya jalan-jalan, lari-larian, makan, minum. Dan yang keempat itu adik-adik ikutin ajakan dari Kak Tasya dan juga Kak Dea beserta para pemusik kita. Kita mulai yuk adik-adik. Sebelum mulai nih, kita bangkit berdiri dulu dong. Ayo dong adik-adik, biar semangat. semangat. Lagu pembukanya apa nih Kak? Lagu pembukanya kita bakal nyanyi Kasih Yesus Manis dan Indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra, oh oh kasih Yesus. Kak Dea, kasih Yesus nih kepada kita tinggi banget. Wah, Kayak lagu Kita apa tuh? hari ini setinggi-tingginya langit. Benar, yuk Bang lanjut. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, Lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Nah, adik-adik udah boleh duduk sekarang. Nah, habis ini kita bakalan mau mengucapkan batik. Sebelum kita mengucapkan batik, kita berdoa. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kau telah menjaga diri kami sampai hari ini. Tuhan, sekarang kami sedang ibadah. Tolong jaga diri kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini dengan baik dan bisa mengikutinya dengan baik ya Tuhan Yesus. Jaga dan lindungi kakak sekolah minggu dan adik-adik untuk tidak berisik dan tenang. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita membacakan hukum Taurat, kita mau nyanyi dulu nih Kak Dea. Iya, kita mau nyanyi Nyanyi nih, lagu apa Kak. tuh? Patik Palimahon. Adik-adik Patik tahu kan? Palimahon. Tahu dong pasti. Hidup patik Palimahon, Dotohita, ikon pasama pemana torasmu, asa martua ho jalan leleng mangulu di tanoda
Yuk kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya itu, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan kepada mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Nah, itu hukum Tauratnya ya, Kak. Betul banget. Adik-adik, sebelum kita mengucapkan bersama pengakuan Imam Rasuli, kita bangkit berdiri yuk, Kak. Ayo boleh kita bangkit Iya dong, berdiri kita bangkit yuk. berdiri. Dan Kita nyanyi lagu apa nih? Yesus itulah satu-satunya, Kak. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Mari kita sama-sama mengucapkan Imam Rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, adik-adik sudah boleh duduk kembali. Sekarang kita mau mengulang hafalan minggu lalu nih Kak Dea. Iya, Kak. Dimulai dari kelas kecil. Kelas kecilnya aku ya? Kakak Tasya. Oke. Dari Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu dari kelas tengah sampai kelas besar. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Gitu Kak untuk kelas tengah dan kelas besarnya. Oke. Nah, sekarang kan kita udah selesai nih mengulang hafalan minggu lalu. Sekarang kita mau masuk ke firman Tuhan. Nah, sebelum masuk firman Tuhan kita harus ngapain nih Kak? Pastinya nyiapin Alkitab dong tadi Iya, udah. siapin Alkitabnya. Dan pastinya hati kita juga ya. Iya. Oke. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita bakalan nyanyi satu lagu. Lagunya Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Markus 14 ayat 43 sampai ayat yang ke-50. Mari kita baca firman Tuhan. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian firman Tuhan. Saudara dan terkasih, secara khusus adik-adik sekolah minggu, apa kabarmu hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik sekolah minggu, coba sebutkan. Inang mau tanya ini. Coba sebutkan nama-nama murid Tuhan Yesus. Ayo, mari kita jawab. Yang pertama yaitu Simon Petrus. Yang kedua Andreas. Yang ketiga Yakobus. Yang keempat Yohanes. Yang kelima Filipus. Yang keenam Bartolomeus. Kemudian Thomas, Matius, Yakobus anak Alpeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot. Coba diingat ya adik-adik sekolah minggu, nama-nama murid Tuhan Yesus. Pagi ini Inang mau bercerita tentang Yesus ditangkap. Masih ingat khotbah yang minggu yang lalu? Khotbah kita minggu yang lalu di mana Yesus bersama murid-muridnya berdoa di Getsemani. Dan setelah mereka selesai berdoa, di sana terjadi penangkapan akan Yesus. Pagi ini kita akan mendengarkan cerita tentang Yesus ditangkap. Inang mau tanya, pernah enggak adik-adik sekolah minggu melihat orang yang ditangkap? Misalnya ditangkap polisi. Pasti pernah ya, walaupun melihatnya di televisi. Tapi mengapa mereka ditangkap? Jawabnya, karena mereka orang jahat, melakukan kejahatan. Mereka mencuri, mereka membunuh, dan lain sebagainya. Tapi dalam cerita Alkitab kita minggu ini, bahwa ada serombongan orang untuk menangkap Yesus. Dan mereka membawa pedang dan pentung. Mereka
adalah suruhan dari imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua yang menginginkan kematian Yesus. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana caranya mereka menangkap Yesus? Dalam cerita kita dikatakan bahwa Yudaslah salah seorang murid Yesus. Dialah yang mau menyerahkan Yesus kepada ahli-ahli Taurat untuk ditangkap. Tapi bagaimana cara Yudas menyerahkan Yesus? Jika kita tadi sudah baca dalam nats kita, ayat 44 dikatakan, orang yang akan kucium, itulah dia. Dan bawalah dia dengan selamat. Yudas menyerahkan Yesus untuk ditangkap dengan ciuman. Tapi mengapa Yudas menggunakan ciuman sebagai tanda menyerahkan Yesus? Tentu hanya Yudas yang tahu. Tapi bisa jadi tindakan itu merupakan cara Yudas untuk menyamarkan pengkhianatannya. Dan memang mulai dari situlah Yudas digelari sebagai seorang pengkhianat. Adik-adik sekolah minggu, saat Yesus ditangkap, para murid lain melarikan diri dan meninggalkan Yesus. Tindakan para murid tersebut sangat bertentangan dengan ucapan mereka. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah baca tadi firman Tuhan. Di tengah-tengah suasana yang sangat mencekam, firman Tuhan juga mencatat bahwa terjadi suatu peristiwa yang menarik, yaitu tentang putusnya telinga dari hamba imam besar. Itu boleh kita lihat di ayat 47. Walaupun dalam Markus tidak dicatatkan bagaimana kelanjutan dari peristiwa itu. Tapi jika kita baca dalam Lukas 22 ayat 51, di sana dikatakan bahwa Yesus menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Yesus menunjukkan mukjizatnya. Walaupun Yesus tahu bahwa orang itu adalah seorang yang akan menangkapnya, tapi Yesus tetap berbuat baik. Yesus menyembuhkannya. Mukjizat Yesus nyata bagi orang-orang yang akan menyakiti dia. Adik-adik sekolah minggu, apa yang mau dikatakan firman ini kepada kita saat ini? Apa yang mau dikatakan firman ini kepada kita saat ini? Yang pertama, kita harus mau untuk tetap berbuat baik. Kita harus mau untuk tetap berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Karena memang Tuhan Yesus sudah katakan dalam Lukas 6 ayat 27. Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Itu yang pertama. Berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Yang kedua, kita harus mau menolong orang lain. Siapapun itu. Tanpa terkecuali. Terlebih orang-orang yang dekat dengan kita. Misalnya kakak, adik, mama, papa, atau opung. Tapi apa? Apa yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak sekolah minggu untuk menolong orang tua kita,
untuk menolong orang lain itu? Jawabnya, bersikaplah yang baik. Bersikaplah yang baik. Dengan tegur sapamu. Ya, ketemu, selamat pagi papa, selamat pagi mama. Jangan hanya cemberut. Ya, jangan cemberut. Jangan terus cengeng, nangis. Bersikap yang baik sebagai anak sekolah minggu. Kemudian belajarlah yang baik. Belajar yang baik. Terlebih di minggu-minggu ini, adik-adik sekolah minggu yang sudah sekolah akan menghadapi ujian tengah semester. Jadi sungguh-sungguhlah belajar. Jangan pura-pura belajar, ya. Jangan pura-pura belajar. Kamu buka buku pelajarannya, ternyata di dalamnya ada handphonemu. Akhirnya main handphone, main games. Jadi pakai waktu untuk belajar dan belajar. Kemudian berbuat baik itu khusus kepada seorang kakak, kepada adiknya. Jangan jahili adikmu ya, sampai menangis. Kalau adikmu menangis, nanti mama atau papa akan repot. Tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Jadi jadilah anak yang baik. Yang kedua. Yang ketiga, jangan mau seperti Yudas Iskariot. Ada di antara adik-adik sekolah minggu saat ini mau seperti Yudas Iskariot. Emang Yudas Iskariot itu siapa ya? Yudas Iskariot digelari sebagai pengkhianat. Jadi firman ini mau mengingatkan kita. Jangan mau jadi seorang pengkhianat. Pura-pura baik ya. Pura-pura menghormati gurunya. Pura-pura menghormati orang tuanya. Ternyata di belakangnya menusuk orang. Jadi itu yang dilakukan Yudas. Pura-pura menghormati gurunya, dia katakan, Rabi. Kemudian dicium. Ternyata itu cara dia menjual Yesus. Firman ini mengingatkan kita. Jadilah murid Tuhan Yesus. Yang senantiasa mencintai Yesus. Dengan tetap setia beribadah setiap minggu. Walaupun kita masih berada di rumah. Jadi siapkan hatimu adik-adik sekolah minggu. Setiap hari minggu untuk mau beribadah kepada Tuhan. Itu bukti cinta kita. Bukti sayang kita kepada Tuhan. Kemudian tetaplah berdoa. Tekun berdoa. Yang berikut, jadilah anak yang baik. Yang senantiasa menyenangkan hati orang tua. Menyenangkan hati saudara. Terlebih menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kalau pagi ini kami masih boleh beribadah. Ibadah sekolah minggu. Walaupun masih di tengah-tengah rumah kami. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu senantiasa membimbing kami. Mengajar kami. Untuk melakukan yang terbaik. Sebagai bukti kasih kami kepada Engkau. Engkau sudah memberikan nyawamu untuk kami. Untuk menebus kami. Biarlah setiap kami Tuhan. Mau melakukan kehendak Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan kami. Sebagai anak-anak sekolah minggu. Kami mau melakukan yang terbaik. Kami mau menolong orang lain. Kami mau mengasihi. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau yang mengajar kami. Untuk menunjukkan hal-hal yang baik itu di tengah-tengah kehidupan kami. Sebagaimana Yesus telah lakukan. Walaupun dia ditangkap untuk disalibkan. Tapi dia senantiasa melakukan mukjizatnya. Ajar kami Tuhan. Untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terlebih orang-orang yang ditempatkan Tuhan dekat dengan kami.
Bapa di sorga, berkati Tuhan anak-anak sekolah minggu dalam studinya. Ajar mereka Tuhan, supaya mereka mau melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai anak-anak. Untuk mau belajar dan belajar. Patuh, hormat kepada orang tua. Supaya melalui itu Tuhan, semua orang tua anak-anak sekolah minggu semakin bersuka cita melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai orang tua terhadap anak-anaknya. Bapa di sorga, berkati Tuhan guru-guru sekolah minggu, seksi sekolah minggu, dan Dewan Koinonia yang senantiasa memberikan pelayanan di tengah-tengah gerejamu secara khusus kepada anak-anak sekolah minggu. Pakailah Bapa guru-guru sekolah minggu semakin lebih lagi dalam pelayanannya, seksi musiknya, supaya ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Kami mau serahkan Tuhan hidup kami, hidup semua keluarga kami. Berlangkah Tuhan yang senantiasa melindungi, menyertai kami. Bahkan menjauhkan dari kami sakit penyakit, virus COVID. Biarlah Bapa, kami semakin dimenangkan untuk melawan itu. Buat saudara-saudara kami yang menghadapi sakit penyakit terpapar COVID-19, yang dirawat di rumah sakit, yang isolasi mandiri, kiranya Engkau Tuhan yang turut campur tangan dalam pemulihan mereka. Banyak di antara orang tua dari guru sekolah, orang tua dari anak-anak sekolah minggu, bahkan jemaatmu, kiranya Engkau Tuhan yang memulihkan mereka. Engkau menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Nah, sekarang kan kita udah selesai nih dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, kita bakalan ngasih ayat hafalan untuk adik-adik yang di rumah. Nah, untuk kelas kecil dan kelas tengah silakan Kak Tasya. Oke, untuk kelas kecilnya ayat hafalannya Tuhan Yesus berkorban untukku. Kelas tengahnya Yohanes 18 ayat 11. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Nah, kalau untuk kelas besar ya Kak? Nah, untuk kelas besarnya itu dari Yohanes 18 ayat 9. Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Nah, itu Kak untuk ayat hafalannya. Nah adik-adik tadi kita udah sebutkan ya adik-adik untuk hafalan minggu depan. Dan habis ini akan ada pengumuman nih dari sekolah minggu. Iya benar, pengumuman. Benar. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan berkati. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Nah, Kak Tasya, sekarang kita mau ngumpulin persembahan nih untuk adik-adik yang di rumah. Siapin persembahannya ya. Nah, kirim persembahannya nanti ada lewat rekening di bawah ini. Kalian adik-adik bisa lihat. Nanti suruh mama papanya kirim ke rekening ini ya. Nah, sebelum kita mau ngumpulin persembahan, kita mau nyanyi dulu nih Kak. Kita mau nyanyi Di Sana Dong Hubungan Tuhan. Tuhan. Di sana dong hubungan Tuhan, parbueni lalu pun sota dunia, sadia
Adik-adik, ibadah SM kita sudah selesai nih. Kita akan menutup dalam doa, tapi sebelumnya adik-adik boleh bangkit berdiri, ambil sikap doa yang baik. Kita mau nyanyi apa nih, Kak? Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, Kak. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, ibadah sekolah minggu telah selesai. Kami semua pendeta, semua parhalado, semua guru sekolah minggu dan seksi sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu, buat mama papa, buat opung. Tetap sehat. Tetap semangat. Tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dah.